Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Ma'ruf, NIM 1910321050, kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang masa depan koperasi dan inovasi di Indonesia yang dijelaskan oleh pemateri Dr. Insinyur Nining I. Susilo. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Koperasi adalah soko guru dari ekonomi Indonesia dengan konsep kebersamaan dan konsep kepentingan orang banyak. Koperasi dapat dijadikan alternatif pada saat pandemi ini, yang mana banyak usaha UMKM yang terdampak bentuk usaha koperasi bisa terjadi alternatif dalam pengembangan. Dengan begitu, maka kedepannya UMKM menjadi tetap oleh pemerintah akan dijadikan salah satu frontliner untuk mengembangkan atau memperbaiki keadaan ekonomi yang terjadi saat ini, terutama dalam koperasi, agar bisa menjadi driver di Indonesia. Koperasi yang aktif dan tidak aktif di Indonesia. Pada tahun 2015, pemerintah melakukan upaya untuk membuat ID koperasi. Jadi, jika tidak memiliki ID koperasi, maka akan diancam tutup. Yang kedua, pada tahun 2016, mulai ditutup beberapa koperasi dan jumlah yang ditutup pada tahun 2016 sampai 2019 akan terbanyak ditutup untuk koperasi itu sendiri. Yang ketiga, sekitar 45.000, kemudian 2017 juga ditutup. Pada 2018 sampai 2019 terjadi penutupan sesuai dengan data analisis dari wilayah koperasi Indonesia ini yang dilakukan oleh Dr. Insinyur Nining I. Susilo, yang dilakukan secara ekonometrika. Ternyata banyak koperasi yang tidak aktif karena terlalu menggantungkan pada dana dari luar, jadi mereka hanya beroperasi jika ada dana dari luar saja. Selanjutnya, inovasi elemen. 1. Institusi. 2. Infrastruktur. 3. Makroekonomi environment. 4. Kesehatan dan primary education. 5. Higher education dan training. Inovasi merupakan manfaat yang ada, memulai dulu dan perbaiki sambil jalan, sesuai minimum viable produk di saat era normal baru. Selanjutnya, tahun 2016 Indonesia hanya menduduki angka 3,9 dari maksimum 7 daya saing negara Indonesia, yaitu 34 dari 144 negara pada tahun 2016. Kedua, problem terbesar yang ada problem dalam berbisnis di Indonesia dari 2016, yaitu berkaitan dengan korupsi. Jadi, jika dilihat Indonesia tidak bergeming dari masalah korupsi tersebut. Yang ketiga, koperasi dan korupsi di tahun 2012 itu persepsi korupsinya 32, kemudian pada tahun 2012 sampai 2015 mencapai 40, dan dari 180 negara kita makin naik untuk korupsinya. Riset Dr. Insinyur Nining I. Susilo, Gerakan Koperasi Indonesia, ada dua versi. Versi pertama secara politis dan versi yang kedua secara ekonomis. Maka dari semua itu, penyebab berhentinya inovasi koperasi di Indonesia itu salah satu yaitu karena adanya gerakan ekonomi kooptasi oleh sekelompok orang. Maka dengan adanya APBN, maka akhirnya membuat koperasi tidak setara dengan negara. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.